Baiklah, untuk memulai pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali bisa menjumpai kalian semuanya. Meski tidak secara nyata, namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi nilai belajar kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Baiklah, bertemu di pelajaran matematika kali ini, kita akan membahas persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu, setelah mempelajari materi ini, Anda semuanya diharapkan dapat membandingkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Jadi bisa bedakan mana yang mutlak, mana yang bukan. Selanjutnya, Anda juga diminta untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Jadi di kesempatan kali ini kita di kelas 10 maksudnya, kita hanya membahas tentang yang linier saja. Maksudnya yang linier itu berarti pangkat satu. Satu variabel berarti hanya satu variabel hanya X saja atau Y saja, seperti itu. Oke, untuk tertib acara kita hari ini, tuliskan nama kalian di chat untuk tanda kehadiran di Zoom ini. Baik, sebagai pendahuluan, seperti biasa, marilah kita tambah keberkahan pelajaran kita hari ini dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Oke, hari ini Ibu minta kepada Mutiara Salsabila. Pada Mutiara, Ibu persilahkan. Baca saja surat Ad-Duha. Ad-Duha, Bu. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara yang telah membacakan surat Ad-Duha. Nah, intinya pemilik ilmu itu semuanya adalah Allah, dan kita berusaha merayu Allah dan membacakan ayat-ayatnya di pembelajaran kita. Seperti itu. Oke, bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat di kehidupan kalian ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita bahas tentang persamaan, Ibu akan mengulas mengenai pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak dari suatu bilangan real A yang dinotasikan dengan mutlak A. Jadi kalau ada tanda pagar seperti ini, itu bacanya mutlak A. Didefinisikan sebagai berikut. Oke, mutlak A sama dengan dia akan bernilai A apabila A-nya besar atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak A ini akan bernilai min A apabila A-nya kecil dari 0. Sebagai contoh, misal kita ditanya mutlak 3.
mutlak 3. 3 itu adalah bilangan yang besar atau sama dengan 0. Maka angka 3 itu nilainya adalah 3. Jadi positif 3. Oke, untuk contoh yang kedua, misal ditanya adalah mutlak min 5. Min 5 itu adalah bilangan yang kecil dari 0. Maka kita gunakan definisi atau keadaan yang kedua, yaitu nilai dari bilangan yang kecil dari 0, yaitu min 5, itu nilainya akan sama dengan negatif min 5. Maka nilainya adalah 5. Oke. Secara umum, maksud dari nilai mutlak ini adalah tanda pagar itu mempositifkan bilangan negatif menjadi positif. Nah, seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan nilai mutlak yaitu berkenaan dengan konsep jarak. Yaitu kalau misalnya kita berjalan dari kota A ke B, lalu kita berjalan lagi dari kota B ke A, maka kalau kita misalnya berapa panjang jarak yang kita lalui, itu adalah kalau kita berbalik berarti yang biasa tandanya negatif. Tapi karena ini konsep berjalan, maka nilai negatif itu tetap bernilai positif. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, mutlak A itu nilainya akan sama dengan akar A pangkat 2. Oke. Yang kedua, apabila ada mutlak A kali B, maka hasilnya akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Selanjutnya, sama dengan pembagian. Apabila diketahui mutlak A per B, maka hasilnya akan sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Dengan catatan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Mengapa mutlak B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila pecahan penyebutnya sama dengan 0, maka pecahan itu tidak terdefinisi. Selanjutnya, sifat untuk nilai mutlak, apabila mutlak A ditambah B, maka nilainya akan kecil atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Jadi nilainya akan lebih kecil dari apabila kita mutlakkan A baru ditambahkan dengan mutlak B. Sifat yang selanjutnya, apabila ada mutlak A min B, nah A dikurang B, jumlah dikurangkan dulu baru dimutlakkan, maka nilainya akan lebih besar atau sama dengan bila kita mutlakkan A-nya dulu, baru kita kurangkan dengan mutlak B. Nah, untuk memahami sifat-sifat nilai mutlak ini, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, mutlak min 3. Maka kita bisa mencari nilai mutlak min 3 atau nilainya akan sama dengan akar dari min 3 pangkat 2 diakarkan. Sehingga hasilnya akan sama dengan akar 9, yaitu 3. Samakan nilainya. Kalau mutlak min 3 kan hasilnya 3. Jadi nilainya akan sama dengan akar pangkat 3, akar pangkat dari min 3 pangkat 2. Seperti itu. Jadi ini sifat yang pertamanya. Jadi nilai mutlaknya akan sama dengan akar pangkat dari bilangan tersebut. Yang selanjutnya, untuk operasi perkalian. Apabila kita punya mutlak min 3 dikali 5, maka nilainya akan sama dengan mutlak 3 dikali mutlak 5. Mutlak 3 nilainya adalah 3. Mutlak 5 kali 5. Jadi 3 kali 5, 15. Sama kan kalau kita misalkan mencari min 3 dikali 5. Hasilnya kan mutlak min 15. Hasilnya sama dengan 15. Jadi sama kalau kalian mau mengalihkan terlebih dahulu atau mau memutlakannya satu-satu seperti itu. Oke, lanjut ke sifat kedua. Sifat kedua, apabila seperti ini. 2 per min 5 dimutlakan. Nah, nilainya akan sama dengan
dimutlakkan dibagi dengan mutlak min 5. Hasilnya 2/5. Kalau ini langsung kan sama aja ya. Mutlak 2/5 juga. Jadi kalau seperti ini, minnya ikut semuanya. Selanjutnya, kita akan membuktikan sifat yang keempat. Apakah benar kalau misalnya suatu bilangan ditambahkan, lalu dimutlakkan, nilainya akan lebih kecil atau sama dengan bilangan kalau misalnya kita mutlakkan terlebih dahulu, baru kita jumlahkan. Oke. Min 2 ditambah 5, hasilnya 3. Ya kan? Kita coba mutlakkan di ruas kanannya, ada mutlak min 2. Mutlak min 2 adalah 2. Mutlak 5, 5. 2 ditambah 5, 7. Mutlak 3, 3. 3 lebih kecil dari 7. Maka sifat ini bisa dilihat ya, benar sifat itu. Selanjutnya untuk sifat yang kelima. Apabila ada operasi pengurangan dari mutlak dalam mutlak, maka nilainya bisa dipastikan akan lebih besar apabila dibandingkan dengan kalau misalnya kita mutlakkan terlebih dahulu masing-masing bilangan ini baru dikurangkan. Ya, di sini ada min 3 dikurang 5. Nah, kita membuktikan apakah benar lebih besar atau sama dengan mutlak min 3 dikurang mutlak 5. Oke. Min 3 dikurang 5, min 8. Mutlak min 3, 3. Dikurang mutlak 5. Ingat ini tandanya sama, kurang-kurang ya. Jadi ini 5. 3 dikurang 5, min 2. Mutlak min 8 berapa? Mutlak min 8, jadinya 8. Jadi 8 lebih besar dari min 2. Oke. Sampai di sini untuk sifat-sifat nilai mutlak bisa difahami. Tentunya kalau kalian bisa menyelesaikan UKBM kegiatan 1, untuk pengertian nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak ini sudah kalian pahami. Baik, kita lanjut ke persamaan linear nilai mutlak satu variabel. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang mengandung variabel dalam tanda mutlak. Jadi sebenarnya sama saja seperti persamaan biasa, hanya ada tanda mutlak di dalamnya. Nah, penyelesaiannya tentunya berbeda. Nah, bentuk umumnya dari persamaan linear nilai mutlak yaitu mutlak A, X tambah B sama dengan C. Ini bentuk umumnya. Namun, itu bisa bervariasi. Ini bisa dikembangkan. Dengan A, koefisien variabel X, B dan C adalah konstanta. Dan A, B, C adalah elemen bilangan real. Ingat, bilangan real. Tidak ada yang imajiner. Selanjutnya, persamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan 3 cara. Jadi bebas kalian mau gunakan cara yang mana saja. Ada cara grafik. Yang kedua dengan sifat nilai mutlak. Yang ketiga dengan menggunakan ide ekspresi X min A. Oke, untuk memahami persamaan linear nilai mutlak ini, mari kita pahami contoh berikut. Selesaikan persamaan mutlak X min 2 sama dengan 3. Kita gunakan cara grafik. Untuk membuat grafik, kita akan membuat 2 grafik. Jadi kalau dulu SMP kalian buat persamaan misalnya seperti ini ya. Y sama dengan 2X min 3. Misal ya. Nah, kalian kan buat grafiknya, kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0, dari 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2. Nah, berapa Y-nya? Cari titik potongnya. Nah, sama dengan menggunakan grafik untuk nilai mutlak. Dengan caranya bagaimana? Nah, masing-masing ruasnya ini, jadi ruas yang ini kita buat satu grafik. Jadi ini grafik yang pertama, anggap aja Y1. Yang ini jadi Y2. Nah, titik potong dari kedua grafik inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti pada gambar ini adalah grafik, yang biru ini adalah grafik Y sama dengan mutlak X min 2. Cara mendapatkannya sebenarnya sama saja, kita tinggal ganti X-nya dengan, ya tinggal masukkan aja nilai X-nya. Kalau di sini berarti
2 dikurang 2, 0, berarti intinya. Sebenarnya lihat ya, tiap grafik mutlak itu selalu di atas sumbu X. Ingat, mutlak itu positif semua. Jadi dia tidak pernah nilainya negatif. Makanya grafiknya selalu ke atas. Jadi kalau misalnya persamaan Y sama dengan X min 2 itu ke bawah gini ya. Nah, karena dia mutlak, yang tadinya ke bawah itu naik ke atas. Gitu. Nah. Oke, jadi ini persamaan pertamanya kita buat grafiknya. Dapatlah grafiknya yang biru ini. Lalu kita buat grafik Y sama dengan 3. Y sama dengan 3, ini. Maka titik potongnya ada di sini kan. Nah, di mana titik potongnya? Nilai X-nya berapa? X-nya di sini adalah 5 dan min 1. Nah, itulah nilai X yang kita cari yang bisa menyelesaikan persamaan ini. Nah, itulah penyelesaiannya. Jadi, HP-nya dari persamaan ini adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan min 1. Ya, persamaannya ada sebelahnya juga persamaan. Ya sama saja. Intinya misalnya seperti ini ya. Ini Bu coret misalnya. Sama dengan mutlak X min 2. Nah, kalau seperti ini kalian buat grafiknya, ya berarti ini sebagai Y1-nya. Y1-nya berarti 2X min 3. Dan Y2-nya adalah mutlak X tambah 2. Jadi kalian buat grafik 2X min 3, lalu cari juga grafik mutlak X min 2. Titik potong dari kedua grafiknya itulah sebagai penyelesaiannya. Seperti itu. Oke, untuk cara grafik bisa difahami. Halo? Oke, untuk bagaimana membuat grafiknya itu pelajaran SMP ya. Oke, next. Sekarang gunakan definisi nilai mutlak. Kembali ke definisi. Tadi kita sudah tuliskan bahwa mutlak A sama dengan nilainya akan bernilai A apabila A-nya itu besar sama dengan 0. Dan bernilai A apabila A-nya kecil dari 0. Nah, apabila A-nya ini kita sudah tahu, seperti tadi ada mutlak 3, min 5, maka kita bisa dengan mudah menemukan nilai A-nya. Tapi, untuk persamaan, kita kan tidak tahu nilai X-nya. Sehingga, setiap kondisi ini harus kita buktikan satu-satu. Seperti itu. Jadi, kita asumsikan bahwa dia berada di nilainya positif. Nah, jadi inilah yang positif. Ini syaratnya adalah X min 2, lupa tulis ya, besar sama dengan 0. Jadi nilai A-nya itu kan di sini. Karena di sini nilai A-nya kita ganti X min 3, min 2, maka X min 2-nya harus besar sama dengan 0. Sehingga X-nya besar sama dengan 2. Itu untuk syarat yang pertama, kondisi yang pertama ya. Nah, untuk syarat kondisi yang kedua yaitu kalau dia berada di negatif, maka syaratnya menjadi X min 2 kecil dari 0. Sehingga syaratnya yaitu X kecil dari 2. Oke, itu ya syaratnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ingat definisinya, kita bisa menentukan nilai X-nya. Kita ambil kondisi yang pertama, di mana X min 2 untuk kondisi X-nya besar sama dengan 2. Nah, kita dapat X-nya adalah 5. Jadi sama dengan 3-nya dari sini ya, emang soalnya. Nah, untuk melihat apakah dia termasuk penyelesaiannya, perhatikan syaratnya. Apakah nilai 5 ini besar dari 2? Kalau nilai X yang kita dapatkan besar dari syaratnya, maka ini adalah penyelesaiannya. Oke. Seandainya yang kita dapatnya di sini 0. Berarti nilai X-nya tidak memenuhi syarat yang ditanyakan, sehingga nilai X-nya tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Oke.
Lanjut ke kondisi yang kedua. Kita asumsikan bahwa X min 2 itu negatif atau lebih kecil dari 0. Maka ini kondisinya tadi adalah untuk X-nya kecil dari 2. Ini min X, min 2, ini kurung ya, sama dengan 3. Kita kalikan ke dalam, ini aljabar biasa kalau sudah seperti ini. Min X plus 2. Dapatlah X-nya min 1. Nah, perhatikan syaratnya, apakah X min 2 kecil dari 2? Nah, kalau ternyata benar, maka ini memenuhi. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai X-nya, yaitu 5 dan min 1. Samakan dengan grafik nilainya. Ya pasti linear. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Bisa. Baik. Kita lanjutkan untuk bagaimana cara menyelesaikannya apabila menggunakan metode yang ketiga. Metode ekspresi. Kita asumsikan X min 2 itu adalah jarak X dari 2. X jaraknya kedua. Jadi jarak X kedua itu di sini berarti posisi kita ya. Lalu kita mau mencari berapa sih nilai X kalau misalnya kita berjalan dari sini itu 3 gitu loh. Jadi kalau kita gerak ke sana 3, ke sana 3. Jadi hasilnya adalah ini. X min 2. Konsep jarak. Jarak itu kan misalnya kan kita jarak dari A ke B. A, ini misalnya B ya. Misalnya kalian jalan dari sini ke sini. Pasti untuk mencari jaraknya itu adalah B dikurang A kan. Nah, gitu. Misal jarak dari ini rumah kita, terus kita jalan dari sini 12 km, lalu di sini jarak ke sana jadi 24 km. Lalu berapa jarak B ke A? Nah, berarti kan tinggal B dikurang A ya. Nah, gitu. Ya, ini bisa ya, itu sama dengan yang kegiatan 1. Si Putri jalan ke sana, jalan ke sini. Nah, gitu. Oke. Untuk soal seperti ini bisa digunakan kalau misalnya soalnya sederhana seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan soal-soal yang di sebelahnya juga persamaan, maka kita akan kesulitan mengerjakan menggunakan ide ekspresi ini. Oke? Nah, kita masuk ke contoh kedua. Ini adalah bentuk mutlak fx sama dengan gx. Ini bentuknya yang seperti ini ya. Kalau yang contoh satu tadi, mutlak fx sama dengan a. Nah, di sini mutlak fx sama dengan gx. Jadi ada mutlak fx, lalu di sebelahnya ada persamaan juga. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, seperti tadi, kalian bisa menggunakan grafik, atau bisa juga menggunakan definisi. Tapi ingat, apabila dapat soal seperti ini ada angka 5, maka kita harus membuat dia itu ruas kirinya mutlak seutuhnya gitu. Jadi kita harus sederhanakan jadi seperti ini. Jadi mutlak X tambah 3 ditambah 5 sama dengan 2X. Maka kita harus sederhanakan menjadi mutlak X tambah 3 per 2X min 5. Seandainya nih ya, Bu bilang seandainya. Misal Ibu bikin soalnya seperti ini. 2, ada angka 2 di sini misalnya. Maka ini harus, misalnya kan ada 2 di sini ya. Ini pemisalan. Maka ini belum sederhana nih, masih ada angka 2. Angka 2 ini kan tidak masuk dalam mutlak. Maka harus tetap disederhanakan menjadi X tambah 3 sama dengan 2X min 5 per 2. Jadi sama-sama kita bagi 2. Nah, itu ya kalau misalnya kalian mendapatkan soal seperti ini. Baik, kita lanjutkan.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan definisi yang tadi. Jadi, mutlak X tambah 3, ini Ibu gunakan definisi ya. Kalau ada yang mau coba pakai grafik, boleh juga. Definisi yang pertama, kita asumsikan bahwa X plus 3 itu positif. Jadi, X tambah 3 positif, di mana X-nya besar sama dengan min 3. Tahu dari mana X min 3, Bu? Nah, X tambah 3-nya kan kita asumsikan positif. Besar sama dengan 0. Berarti X-nya besar sama dengan min 3. Nah, seperti itu ya. Dapat min 3-nya dari sini. Sama juga dengan yang ini. Nah, kita asumsikan bahwa kondisi kedua bahwa X plus 3-nya itu negatif. Nah, jadi kondisinya min X tambah 3, itu X-nya, di mana X-nya kecil dari min 3. Kalau sudah seperti ini, kita bisa sederhanakan. Kondisi yang pertama tadi, X tambah 3, ini mutlaknya X tambah 3, sama dengan 2X min 5. 2X min 5 dari sini ya. Lalu, kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan seperti biasa. Yang ada nilai X-nya, kita pindahkan di satu ruas yang tidak ada di ruas sebelahnya. Sehingga kita dapatlah nilai X-nya sama dengan 8. Oke. Untuk kondisi yang kedua, kita mengasumsikan bahwa X min 3-nya tadi negatif ya. Maka, kita ambil min X tambah 3, itu sama dengan 2X min 5. Oh ya, ini tadi syaratnya apakah memenuhi? Lihat, 8 itu besar dari min 3 enggak? Nah, kalau besar dari min 3 berarti X-nya bisa diambil. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya yang ini, min X tambah 3. Kalau ada tanda min di luar, maka kita harus kalikan ke dalam. Jadi, dapatlah min X min 3 karena 2X min 5. Sehingga dapat X-nya 2/3. 2/3 apakah kecil dari min 3? Ayo, kecil nggak dari min 3? Kecil. 2/3 kecil dari min 3? Iya. Hah? Ini bilangan positif, nah pasti nggak mungkin dia kecil dari min 3, karena min itu ya pasti lebih besar, maka 2/3 ini tidak memenuhi. Oke, dari definisi nilai X yang sama dalam 8 bisa memenuhi, sedangkan 2/3 tidak memenuhi. Tapi Ibu ingatkan sekali lagi, untuk soal seperti ini, jadi untuk soal fx, mutlak fx sama dengan gx, nilai X yang kita dapatkan harus kita uji kembali ke persamaan. Jadi, cara mengeceknya bagaimana? Kita masukkan kembali ke persamaan yang sudah kita dapatkan. Jadi, kita ambil tadi X sama dengan 8. Kita ganti X dengan 8 ya. Kita buktikan apakah sama. Oh, ternyata ya 11. Mengapa ya harus diuji? Karena untuk persamaan ini tidak ada tanda mutlak. Kita khawatir kalau nilai X-nya itu ternyata membuat persamaan GX ini menjadi negatif. Dan itu akan keluar dari konsep mutlak, karena nilai mutlak itu tidak mungkin negatif. Seperti yang 2/3 ini. Ini untuk 2/3, kita masukkan ke persamaan, maka ternyata didapatnya hasilnya mutlak 11/3 sama dengan min 11/3. Wah, tidak mungkin ya, benar ya. Sedangkan mutlak itu hasilnya harus positif, sedangkan di sini hasilnya min 11/3. Sehingga 2/3 itu tidak memenuhi penyelesaian. Jadi 2/3 ini mutlak telak, nggak bisa dipakai untuk penyelesaian. Sehingga untuk penyelesaian di atas hanya X sama dengan 8. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Ada yang mau catat? Oke, Syifa, Syafia, silahkan tanyakan. Enggak mau kepencet tadi, Bu. Oh, Ibu pikir emang nanya. Ayo, siapa mau tanya?
Tidak ada? Oke, kita lanjut ke... Ini kalau mati sendiri jangan marah ya. Tinggal berapa menit nih waktunya. Contoh ketiga. Ini adalah bentuk dari mutlak fx sama dengan mutlak gx. Di UKBM kalian kalau kalian baca ada yang seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita bisa gunakan definisi, ada banyak cara ya di sini. Bisa menggunakan metode definisi, tapi di sini Ibu gunakan cara yang lebih simpel sih. Di sini kita dengan cara mengkuadratkan. Jadi kita ingat sifat bahwa nilai mutlak dari A itu akan sama dengan akar dari A kuadrat. Sehingga kalau di sini ada mutlak 2x min 1 sama dengan 4x tambah 3, maka kalau misalnya kita akarkan kuadrat semini, nilainya akan sama ya, tidak berubah. Nah, kita kuadratkan kedua ruasnya, sehingga akarnya hilang ya. Tuh. Oke. Sudah seperti ini, ya sudah, kita tinggal nyari nilai x-nya. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan ini, boleh langsung dikuadratkan, boleh juga menggunakan nilai A kuadrat dikurang B kuadrat. Bebas mau pakai yang mana. Di sini Ibu coba cara yang dijabarkan. Jadi 2x min 1 kuadrat dijabarkan, dapatlah ini. 4x tambah 3 dijabarkan jadi ini. Kita sederhanakan, jadi ini. Lalu kita bagi, karena itu kelipatan, maka Ibu sederhanakan lagi jadi 3x kuadrat tambah 7x tambah 2. Sehingga kita faktorkan menjadi 3x plus 1, x tambah 2. Dapatlah x-nya min 1/3 dan min 2. Oke. Untuk bagaimana mendapatkan faktornya, itu pelajaran SMP. Dan kemarin waktu matrikulasi sudah dibahas ya. Kalau memang kalian masih kesulitan, silahkan baca, tambahkan lagi literasi kalian tentang aljabar. Dan kalau misalnya memang sudah mentok sekali dan tidak bisa, boleh tanyakan langsung ke Ibu. Oke? Nah, kalau sudah dapat, ingat ya kalau misalnya mutlak ini tetap harus dicek. Jadi kita untuk memastikan benar-benar kalau nilai X yang kita dapat itu memang memenuhi persamaan, maka kita cek. Tapi kebanyakan untuk soal fx, mutlak fx gx ini, nilai X yang kita dapetin biasanya sudah positif sih biasanya. Tapi untuk memastikannya harus tetap kita cek. Karena nilai mutlak ini agak, ini sih, tetap harus dipastikan, harus dicek langsung ke persamaannya. Jadi kita substitusikan, untuk X sama min 1/3, nilainya sama ya. Maka min 1/3 bisa memenuhi. Untuk yang selanjutnya, X sama dengan min 2, kita masukkan, ternyata juga sama. Sehingga kita bisa menentukan bahwa nilai X yang memenuhi adalah min 2 dan min 1/3. Oke, itu 3 contoh dari Ibu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, 1 menit terakhir kita untuk tutup Zoom-nya, ayo, please. Ibu. Yes? Itu Bu, itu mutlak negatif 5 sama dengan mutlak negatif 5 Bu yang terakhir. Ya. Kita masukkan nilai min 2-nya ke dalam persamaan. Mutlak min 5, berapa nilainya? 5. Sama nggak dengan 5? Sama nggak? Ini negatif, Bu. Oh iya. Mutlak, Ya, mutlak. Oke? Boleh di screenshot aja jawabannya ini. Jadi, ya Gus Vita? Ibu, Ya? kalau misalnya contoh 3 pakai rumus pindah ruas boleh tidak, Bu? Pindah ruas boleh. Yang ini pindah ke sini ya. Jadi nanti A kuadrat min B kuadrat, ini ya. Pakai rumus ini nanti ya. A plus B min A min B ya. Kayak ini boleh. Ini nggak perlu memfaktorkan nanti. Gampang. Boleh pakai ini. Jadi dari sini lari ke sini boleh.